Semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengupload file CXPA untuk SolidWorks. Nah, jadi fungsi dari CXPA ini apa? CXPA ini berfungsi untuk melihat atau mengecek performa ataupun healthy check ya dari PC yang kita gunakan saat menggunakan SolidWorks. Nah, biasanya untuk hasil yang keluar dari CXPA misalnya seperti Windows ataupun misalnya RAM, terus kemudian ada VGA card-nya ataupun graphic card-nya ya, itu nanti akan terlihat untuk hasilnya apakah untuk supporting ataupun untuk komponen-komponen yang tadi sebelumnya saya sebutkan, apakah performanya masih bisa mendukung untuk SolidWorks ataupun tidak. Nah, biasanya ini juga banyak kita ambil atau banyak CXPA ini biasanya dihasilkan ketika banyaknya crashing ketika kita menggunakan SolidWorks. Nah, jadi kalau misalnya SolidWorks-nya tiba-tiba force close atau kemudian freeze dan yang lainnya, atau tiba-tiba ataupun misalnya kita kill ya atau kill dari task manager. Nah, ini biasanya juga akan masuk ke CXPA reporting. Oke, nah jadi ini kita masuk saja untuk bagaimana cara mengimport ataupun mengirimkan filenya ke Arisma Data atau ke tim technical Arisma Data agar nanti kami dapat melakukan proses untuk melihat hasil dari reporting dari CXPA. Jadi biasanya untuk hasil dari CXPA ini akan diolah oleh tim reseller dari SolidWorks. Oke, nah ini kita mulai saja. Nah, jadi di sini sebelumnya kita bisa akses dulu ke adscatcam.com seperti ini, terutama untuk CXPA-nya ya. Jadi ini kita bisa copy saja. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita bisa buka ya, boleh pakai Chrome ataupun boleh juga pakai Mozilla dan yang lainnya. Nah, seperti ini dan kita paste. Dan nanti akan muncul untuk linknya seperti ini. Kita akan masuk ke dalam webnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada name-nya ya atau company name-nya. Jadi kita bisa tulis di sini untuk company name-nya kita. Jadi misalnya seperti ini. Terus kemudian primary email. Jadi primary email di sini adalah sebisa mungkin ini adalah email dari user yang mengirimkan file CXPA ataupun user yang menggunakan SolidWorks. Oke, jadi ini boleh kalau mau menggunakan email dari perusahaan ya. Jadi nanti hasil dari reporting CSPA akan kami kirimkan dari email yang sudah terisi ataupun yang sudah diinput dari web untuk upload CSPA seperti ini. Nah, terus kemudian ini untuk name-nya, ini adalah name dari usernya atau name dari penggunanya, pengguna untuk SolidWorks-nya. Kemudian di sini untuk description-nya, kalau untuk description-nya kita ada metode yaitu CXPA, terus kemudian kita kasih strip, terus kemudian namanya kita atau nama usernya seperti ini. Kemudian kita strip lagi dan di sini kita berikan untuk nama perusahaannya, boleh nama lengkap ataupun singkatan ya, ataupun ya singkatan namanya pun boleh seperti ini. Nah, terus kemudian ini kita boleh isi kembali untuk Tudicat yang saat ini digunakan. Nah, ini sesuai dengan yang ada di perusahaan kita ya. Boleh mungkin mengisi ZWCAT, AutoCAD ataupun software Tudicat yang lainnya. Terus kemudian selanjutnya ini apakah mesin CNC, ada mesin CNC di perusahaan kita, boleh dipilih ada atau tidak tahu, atau ya atau tidak tahu. Terus kemudian apakah perusahaan Anda sudah mewacanakan menggunakan teknologi 3D Cloud? Jadi apakah di perusahaan kita sudah ada 3D Cloud ataupun belum, ataupun mungkin masih dalam proses perencanaan. Nah, jadi di sini boleh dijawab iya, tidak, atau belum tahu tentang cloud ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini selanjutnya, ini apakah di perusahaan Anda terdapat analisa pengujian pada barang yang diproduksi atau dibuat. Jadi ini lebih ke arah simulasi ya, apakah ada simulasi ketahanan ataupun mungkin crack dan yang lainnya di perusahaan kita sekarang. Nanti ini bisa diisi iya atau tidak. Oke, nah terus kemudian di bagian bawah di sini ada 3 kolom atau ada tiga pilihan. Yang pertama ini adalah zip ya. Jadi nanti file CXPA ataupun folder CXPA yang kita kirimkan dalam bentuk zip.
atau dalam format zip. Nah, jadi zipnya di sini kalau misalnya di bawah dari 50 MB nanti bisa menggunakan yang paling atas ya, atau zip pilihan yang paling atas. Terus kemudian kalau misalnya untuk file CXPA-nya ini ada di lebih dari 500 MB, lebih dari 50 MB nanti bisa menggunakan zip CXPA yang kedua ini ya. Terus kemudian untuk zip CXPA yang ketiga ini apabila filenya di atas dari 100 MB. Oke, nah jadi karena file CXPA saya di bawah dari 50 MB, jadi kita bisa pilih file choice file ya, choice filenya di sini. Oke, nah terus kemudian dari sini kita bisa cek ya, kita bisa cek ataupun kita bisa lihat di sini ini untuk file yang mau kita input. Jadi kita bisa input dari alamat seperti ini. Nah ini biasanya kita berikan nanti alamatnya di description ya, di description video ini, ataupun nanti kita biasanya share juga langsung ke usernya ataupun ke WhatsApp group. Nah seperti ini, nanti kita bisa paste. Terus kemudian dari sini ini kita bisa open untuk filenya. Ini kita bisa paste dan kita bisa enter. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti di sini ini ada satu folder yang namanya CXPA. CXPA seperti ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk file CXPA ini harus dikirimkan dalam format zip. Oke, jadi formatnya yang di-input ke dalam sini adalah format zip. Nah, jadi dari sini kita bisa langsung klik kanan saja, terus kemudian kita bisa pilih ya, atau kita bisa berikan untuk RAR-nya di sini. RAR-nya ini kita bisa ganti aja. Ini add to archive. Oke, nanti bisa diganti formatnya ke zip ya, zip seperti ini. Nah, kalau sudah ini di bagian CXPA-nya atau di folder filenya, ini bisa diganti ya namanya atau diberikan sedikit saja. Ini strip 1. Oke, nah seperti ini di strip 1 seperti ini. Kalau sudah, nanti ini kita bisa oke ya. Jadi ini kalau misalnya untuk pengiriman CXPA yang pertama. Karena mungkin nanti akan beberapa kali mengirimkan CXPA, jadi nanti kalau misalnya mengupload lagi ataupun mengirimkan lagi CXPA, nanti bisa diberikan untuk strip 2. Kemudian nanti kalau misalnya biasanya CXPA itu sekitaran per sebulan sekali ataupun per 2 bulan sekali. Jadi nanti di bulan pertama itu strip 1, terus kemudian nanti di bulan kedua itu strip 2, kemudian strip 3 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita bisa pilih oke. Nah, jadi nanti untuk folder CXPA kita sudah masuk ke dalam zip seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik dan kita bisa open. Jadi nanti untuk file CXPA kita sudah masuk seperti ini. Nah, jika sudah, nanti kita bisa lakukan submit. Oke, nah seperti ini ya. Jadi biasanya nanti kalau misalnya sudah tersubmit akan muncul konfirmasi seperti ini. Jadi ini adalah notifikasi bahwa file CXPA kita sudah terkirim dan akan diproses oleh pihak dari Arisma Data atau technical dari Arisma Data. Oke, sekian untuk video untuk upload CXPA. Terima kasih.